hari ini kita akan berbicara tentang Roh Kudus, ya. Apa itu Roh Kudus? Dan apa peran Roh Kudus dalam hidup kita? Sebelum kita mengerti bahwa hidup kita harus menyala-nyala di dalam Tuhan, kita harus ngerti dulu Roh Kudus itu apa sih sebenarnya. Ya. Jadi saya akan buka beberapa firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Saya akan bacakan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya. Dalam ayat ini menceritakan tentang Yesus memberitahu kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya jangan gelisah. Kenapa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya jangan gelisah? Karena mungkin pada saat itu dari raut wajahnya murid-muridnya, dari tingkah lakunya terlihat bahwa murid-muridnya itu sedang dalam kondisi yang gelisah, khawatir. Kalau dibaca kisahnya dari ayat 13, ini menceritakan tentang bagaimana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya kalau ia akan pergi ke suatu tempat, ya, pergi ke suatu tempat yang mereka tidak akan bisa ikut, mereka tidak akan tahu di mana. Nah, karena Yesus berkata seperti itu, maka murid-muridnya mulai khawatir, mulai gelisah. Bagaimana bisa kita selama ini mengikuti Engkau, mengikuti Yesus? Ada yang meninggalkan pekerjaannya, ada yang meninggalkan keluarganya untuk mengikuti Yesus. Tapi ketika itu murid-muridnya diberitakan bahwa Yesus akan pergi untuk meninggalkan dia. Dan pada saat itu, ya, murid-muridnya mulai gelisah, mulai khawatir. Karena itu Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu. Ya. Dan di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-16, ya, itu firman Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan menolong, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi Yesus bilang kepada murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa, ya, supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong. Supaya apa? Menjawab kegelisahan murid-muridnya yang mau ditinggalkan oleh Yesus. Roh Kudus itu berbicara tentang Roh Allah itu sendiri. Dia bukan sosok yang di luar Allah, tetapi Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri. Dan kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, adik-adik kita sedari kecil itu tentang Roh Kudus. Yang jadi masalahnya apa? Ya, yang jadi masalahnya adalah kita dari kecil, ya, oleh orang tua kita kurang tahu di sini ya, kalau di mungkin daerah di Jakarta, Jawa, dari kecil oleh orang tua kita, ketika kita main keluar, ya, mungkin udah lewat di atas jam 6 malam, pas udah mulai gelap, salah satu senjata orang tua, kalimat yang dipakai, nak, cepat pulang, di luar banyak setan. Kita nggak tahu kalau di sini begitu juga ke Sonde. Jadi dari kecil orang tua mengajarkan roh setan. Akhirnya anak-anak lebih percaya setan. Anak-anak lebih percaya setan itu ada. Anak-anak lebih percaya tentang genderuwo. Anak-anak lebih percaya tentang vampir, tentang kuntilanak, tentang pocong. Karena dari kecil orang tua bilang, menanamkan kalau cepat pulang ada setan. Anak-anak lari pasti langsung masuk ke rumah karena takut ada setan. Akhirnya percaya, ya. Tetapi sekarang ini kita harus belajar bahwa dari kecil kita harus ajarkan tentang Roh Kudus kepada anak-anak kita. Pelan-pelan kita beritahu tentang Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Roh Allah itu sendiri. Jadi anak-anak lebih familiar dengan roh setan daripada Roh Kudus. Nah, ini adalah problematika kita sekarang, ya. Karena itu mulai sekarang kita harus berbicara banyak tentang Roh Kudus kepada anak-anak kita. Kita udah besar baru tahu, oh iya ada yang namanya Roh Kudus. Karena dari kecil dijelinnya tentang roh setan. Hal itu tergambar juga pada murid-murid Yesus, ya. Dalam Matius 14 ayat 25 sampai 27.
Firman Tuhan berkata, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku ini, jangan takut. Murid-murid Yesus pun pernah mengalami hal yang sama ternyata. Yang mereka percaya bisa berjalan di atas air adalah hantu. Makanya pertama kali dia lihat, yang dilihat adalah itu hantu. Karena mereka tahu yang bisa jalan di atas air itu hantu. Padahal dia tidak sadar bahwa Tuhan kita ini adalah Allah, Raja di atas segala raja, penguasa, ya. Dia bisa melakukan hal apapun. Jadi sekarang ini kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, mulai mengajarkan kepada kita, ya, tentang Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang harus berdiam di dalam kita. Ya. Kita harus mulai dari kecil, mungkin dari seumur anak kecil, kita mulai kasih maksud, kita mulai ajarkan tentang Roh Kudus itu. Kita mulai ajarkan kepada anak kita, ya, untuk tidak takut dengan setan. Karena dalam diri kita punya roh yang lebih besar, roh yang lebih hebat daripada kuasa setan, daripada kuasa-kuasa di dunia. Ini jangankan anak kecil, yang sudah dewasa juga di kamar mandi kalau udah malam gelap, itu juga harus tarik dia buka kamar dari satu. Baru lewat lorong, permisi dengan siapa? Nah, kok kita punya roh Tuhan yang lebih hebat, Roh Kudus yang lebih hebat dalam diri kita? Kita percaya bahwa roh kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Amin. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita lebih besar, lebih hebat, lebih berkuasa daripada roh yang ada di dunia. Karena itu sekarang kita jangan lagi takut, ya. Jangan lagi getar. Kalau roh Allah ada dalam kita, ya, siapa lawan kita? Dan kita mau belajar bahwa Roh Kudus, apa peran Roh Kudus dalam diri kita? Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan katakan, ia akan memberikan seorang penolong. Peran Roh Kudus yang pertama ialah sebagai penolong. Apa itu penolong? Penolong artinya adalah seseorang yang ada untuk kita, untuk menolong kita, ya, seseorang yang ada untuk menolong kita. Kalau kita berbicara seorang ada untuk menolong, udah pasti ia akan memberikan kekuatan kepada kita, udah pasti ia akan meneguhkan kita. Ketika kita lemah, Roh Kudus ada sebagai penolong, menguatkan kita, meneguhkan kita. Ketika kita mulai mundur, ya, iman kita mulai padam, iman kita mulai mundur, Roh Kudus ada menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita kembali. Ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Ya. Roh Kudus selalu ada untuk menolong kita. Firman Tuhan katakan, ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Bukan hari ini doang, bukan kemarin doang, bukan pada zaman Yesus ada doang, tetapi selama-lamanya Roh Kudus akan menjadi penolong bagi hidup kita. Amin. Karena itu jangan takut, jangan khawatir menghadapi dunia ini. Ya. Dalam terjemahan lain dalam bahasa Inggris, ya, dalam AMP version, ya, Amplified Bible Version, ini luar biasa. Kita baca sama-sama kali ya bahasa Inggris. Bisa kok? Bisa kok? Bisa. Kepleset sedikit sama apa-apa. Yang penting baca dulu. Oke? Kita baca sama-sama. 2, 3. And I will ask the Father, and He will give you another helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strength, standby, to be with you forever. Wow. Lihat. Aku akan berdoa kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadaku another helper, penolong. Dalam kurung dijelaskan, comforter, ya,
Comforter itu bicara tentang pribadi yang menenangkan kita. Comforter membuat kita nyaman, membuat kita tenang. Walaupun kita ada masalah, kita tetap tenang di dalam Tuhan. Advocate itu berbicara tentang membela kita. Ya, advokat itu tugasnya dalam hukum itu untuk membela kliennya. Ya. Ini Roh Kudus berbicara advocate. Dia menenangkan, dia membela kita. Intercessor itu berbicara tentang dia selalu ada, ikut serta dalam kita. Dalam setiap aspek hidup kita, masalah kita, pertumbuhan kerohanian kita, Roh Kudus itu ada. Dia ikut serta dalam hidup kita. Lalu konselor itu bicara tentang penasehat yang baik. Penasehat itu memberikan nasihat. Ya. Lalu strengther menguatkan kita, memberikan kita kekuatan. Dan standby itu artinya apa? Selalu ada dalam apapun kondisi hidup kita, dalam apapun masalah hidup kita. Roh Kudus selalu ada dalam hidup kita. Roh Kudus selalu menolong kita. Ya, to be with you forever. Ya, untuk bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Wow, kita baca ayat ini pas ketika kita baca dalam terjemahan musik, wah, ayat ini luar biasa. Dia nggak bisa tentang penolong yang lain biasa-biasa aja. Bisa helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, stranger, standby. Betul-betul menguatkan kita, menasehati kita. Ya, selalu ada buat kita, memberikan kita nasihat, selalu membela kita. Ya. Jadi Roh Kudus itu sebagai penolong dalam hidup kita. Ya. Apa aja yang Roh Kudus tolong bagi kita? Roh Kudus menolong kita keluar dari dosa dan hidup benar sesuai kehendak Tuhan. Kalau Roh Kudus hidup di dalam kita, Roh Kudus itu membawa kita hidup jauh dari yang namanya dosa. Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Ya. Katakan sudah Roh Kudus konselor, menasehati kita. Sebenarnya setiap kita ini pasti pernah mendengar suara Roh Kudus. Kenapa? Ketika kita melakukan sesuatu di luar yang menurut kita mungkin tidak baik, selalu ada yang berbicara dalam hati kita, mengingatkan kita, itu nggak baik loh, itu nggak baik loh, itu salah loh. Tetapi seringkali kita kurang peka untuk itu. Ya, mungkin kita dengar, ini hanya suara hati kecil sah, tidak apa-apa, hanya sedikit juga. Tetapi kita mau melatih iman kita, ya, kita mau melatih roh kita untuk lebih peka sama Roh Kudus. Karena kita harus lebih punya hubungan intim dengan Tuhan. Roh Kudus yang menolong kita keluar dari dosa. Kalau dengan kekuatan sendiri kita nggak bisa. Saya pernah kasih contoh seseorang yang mau berhenti merokok, nggak bisa kalau dia dengan kekuatan sendiri. Ketika ia bergaul kembali dengan kumpulan teman-teman yang masih merokok, pasti akan sama, akan ikut merokok lagi. Begitu juga orang yang biasa bergosip, menjatuhkan orang. Ya. Ketika dia kumpul dalam satu lingkungan yang suka bicarain orang, muncul lagi pribadinya untuk ngomongin orang lagi. Karena itu pada saat hari Kamis kemarin saya juga berbicara tentang bagaimana punya roh yang menyala-nyala. Salah satunya adalah milikilah komunitas yang baik di dalam Tuhan. Ketika kita memiliki komunitas yang baik, kita duduk bersama-sama, kita sharing tentang firman Tuhan, kita sedang saling menguatkan satu sama lain. Kita sedang bersaksi bagaimana hidup kita ditolong Tuhan, bagaimana hidup mereka ditolong Tuhan. Setiap kita punya masalahnya masing-masing, setiap kita punya problemnya masing-masing. Kalau kita satu sama lain saling menguatkan, wow, pasti roh kita akan terus menyala-nyala dan iman kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Begitu sebaliknya, kalau kita hidup dalam pergaulan yang kerjanya ngomongin orang, duduk habisin waktu, ya, terakhir iman kita nggak tumbuh. Ya, waktu kita itu berjalan terus, waktu kita itu nggak bisa mundur kembali, waktu itu terus berjalan. Jadi kita harus terus melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Pertumbuhan kerohanian kita, ya, itu juga harus terus ada. Kita jangan jadi pribadi yang stagnan. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk keluar dari dosa. Dia akan menuntun hidup kita, menasehati kita sebagai konselor yang baik. Yang kedua, Roh Kudus akan menolong kita memiliki karakter seperti karakter Kristus. Kasih, lemah lembut,
ya, tidak sabar, tidak kasar, sabar, disiplin. Itu semua merupakan hikmat dari Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Sangat susah, ya, nggak gampang memiliki karakter Kristus. Kalau orang dunia bilang, kalau lu baik sama beta, beta bisa lebih baik dari lu. Tapi kalau lu jahat sama beta, lu siap-siap sudah. Itu orang dunia bilang, ya. Tapi kita anak-anak Tuhan gak seperti itu. Kita anak-anak Tuhan yang punya karakter Kristus. Mau orang jahat sama kita, kita tetap berdoa sama Tuhan, bilang terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Kita tetap berbuat baik kepada mereka. Kita tetap menabur kasih kepada mereka. Bukan tentang kekuatan otot kita, jasmani kita, fisik kita. Oh, lu kalau mau berkelahi, mari berkelahi sudah. Tetapi kekuatan kita adalah roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Ketika kita dijahati orang, ketika kita dikhianati orang, ketika kita direndahkan orang, kekuatan kita adalah roh Tuhan yang ada dalam diri kita, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya. Berdoa sama Tuhan, luangkan waktu. Ketika kita direndahkan, dikhianati, dijahati, berdoa sama Tuhan, berkati dia. Kita bisa lihat, ya. Kita akan bisa lihat, kita akan bisa saksikan pekerjaan Tuhan bagi hidupnya. Mungkin dia dulu sering marah-marah sama kita, sering jahat sama kita. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, dia bisa jadi orang yang paling baik untuk kita. Karena itu jangan pernah andalkan kekuatan sendiri. Ya. Roh Kudus mau kita memiliki karakter Kristus, lembut, tidak kasar. Pribadi-pribadi, manusia-manusia mulut-mulut yang masih suka bermaki, bertobat dalam nama Yesus. Tubuhmu ini adalah bait Allah. Ya. Yang harus keluar dari mulut kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu adalah hal yang baik. Itu adalah hal-hal dari Roh Kudus. Bukan tentang makian, bukan tentang cacian, bukan tentang fitnah. Tetapi kita mau mulut kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Kita mau memenangkan keluarga kita. Bagaimana kita bisa memenangkan keluarga kita kalau di rumah kita setiap hari berantem dengan keluarga kita? Ada selisih sedikit, nada kita lebih tinggi, keluar makian, keluar cacian. Bagaimana keluarga kita bisa diberkati? Bagaimana keluarga kita bisa bertobat sungguh-sungguh? Ya. Karena dia bilang, ini anak tiap minggu di gereja, persekutuan tiap minggu di sana, masa sampai rumah yang dibawa adalah makian, amarah, emosi. Kesaksian yang paling berharga itulah dengan perbuatan kita, tingkah laku, perilaku kita. Kita mau menjadi saksi bagi suami kita di rumah, bagi istri kita, bagi anak-anak kita. Ya. Aplikasi itu dalam perbuatan kita. Kita bicara tentang firman Tuhan juga perlu, tetapi perbuatan harus diimbangi dengan perbuatan kita. Setiap hari kita kasih khotbah firman Tuhan kepada anak kita. Tapi pas lagi kita salah, emosi, banting pintu, mati keluar. Anak kita juga bingung, ini roh apa yang ada dalam diri Bapak dan Mama ini? Roh Kudus, roh setan. Ya. Jadi kita harus sebagai orang tua, sebagai adik kakak, ya, kalau kita menjadi berkat dimanapun kita berada, kita harus terus bertumbuh di dalam roh. Roh Kudus harus terus bertumbuh dan menyala dalam diri kita. Roh Kudus menolong kita untuk menghidupi firman. Ya, menghidupi firman tadi bicara tentang melakukan firman Tuhan. Memiliki karakter Kristus, melakukan firman Tuhan. Kita tidak hanya sekedar membaca dan mengerti firman Tuhan, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Itu merupakan tuntunan Roh Kudus, bukan karena kepintaran kita, bukan karena usaha kita, kekuatan kita. Ya, tetapi hikmat dari Roh Kuduslah yang membuat kita dapat melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan tentang diri kita lagi. Ya. Hidup kita tidak lagi sama, tidak berdasarkan kedagingan kita, tidak berdasarkan jasmani, dan kita hidup kita betul-betul di dalam roh.
Dalam firman Tuhan Roma 8 ayat 5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, sekarang pikiran kita ini lebih banyak diisi apa? Hal duniawi atau hal-hal rohani? Kalau hidup kita lebih banyak diisi oleh hal-hal duniawi, ya, berita gosip A sampai Z, tahu semua apa yang lagi viral hari ini, pagi ini pun per jam 6 pagi, maka kita sudah tahu. Karena pas buka mata, yang kita buka pertama adalah HP, yang kita cari HP, dan yang dibuka adalah TikTok atau Instagram. Jadi setiap pagi pasti update tentang hal-hal dunia. Tetapi untuk buka firman Tuhan, mentok paling kejadian Keluaran, pas masuk bilangan, oh ini udah mulai bolong. Nanti mulai lagi, berapa bulan lagi, kita harus mulai baca firman Tuhan. Mulai dari Matius. Orang bilang kalau mulai dari perjanjian baru ini enak dibaca. Kalau perjanjian lama kan lebih ke sejarah. Mulai dari Matius, Markus, Lukas, isi sama-sama, mirip-mirip. Sudah mulai bolong lagi. Ya. Kita harus membiasakan menghidupkan roh kita. Roh kita harus bertumbuh. Ya. Mulai rutin baca firman Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan melakukan. Minta Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi bukan karena kepintaran kita, kuat kita kalau kita bisa melakukan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia dan hikmat dari Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita untuk melayani. Dalam pelayanan Tuhan begitu. Kita bisa berdiri di atas mimbar untuk menjadi worship leader atau singer. Kita bisa berdiri di mimbar untuk bermain musik. Itu semua karena Roh Kudus, hikmat dari Roh Kudus yang menolong kita untuk bisa melayani. Kalau motivasi pelayanan kita masih karena kekuatan kita sendiri, kehebatan kita karena kita pandai, ya, itu sia-sia. Karena dalam pelayanan pun motivasi kita harus benar di hadapan Tuhan. Ketika dalam pelayanan motivasinya sudah lain, motivasinya tentang diri sendiri, mau terlihat hebat, mau mendapat pengakuan, atau motivasinya adalah materi, ya, itu udah salah di hadapan Tuhan. Motivasi pelayanan kita pun harus benar. Dan yang menolong kita untuk terus hidup dalam pelayanan itu adalah Roh Kudus. Menolong kita untuk maju dalam pelayanan, mulai melayani itu adalah Roh Kudus. Beta sendiri pribadi juga beta gak pernah kepikiran untuk ada di atas mimbar untuk share firman Tuhan, berkhotbah. Memang waktu kecil, ya mungkin Pak Molusi pernah cerita, beta kalau di rumah tuh setiap pulang gereja mungkin beta masih seumuran Michael. Kalau pulang dari gereja beta selalu ambil jas kecil, berdiri di atas meja makan, beta mulai, ya haleluya, beta ikutin Bapak Dedi. Hanya sebagai lucu-lucuan, baru Bapak Dedi kan selalu pakai sarung tangan. Kalau begitu selalu ada sarung tangan. Jadi kalau khotbah, haleluya, haleluya, sarung tangan itu selalu ada. Ya, Bapak Dedi sering beta selalu ikutin itu. Tapi nggak pernah kepikiran tuh betul-betul jadi hamba Tuhan, menjadi pendeta yang berkhotbah di atas mimbar. Ya. Beta juga pernah dalam titik menanyakan Tuhan, tolong bantu beta. Basic beta adalah bukan teologi. Roh Kudus mampukan beta untuk berbicara tentang firman Tuhan. Karena beta gak mau jadi batu sandungan. Beta gak mau jadi memberitakan hal yang salah. Dan beta mau menjadi berkat. Kalau mau suruh berbicara 1 jam tentang penyakit, demam berdarah, beta bisa. Tanpa materi pun beta bisa. Karena kuliah dulu beta belajar itu selama 5 tahun. Tetapi beta dikatakan bahwa ketika beta merasa beta ini pribadi yang lemah, ya, beta merasa beta gak mampu. Disitulah beta sadar bahwa beta butuh Roh Kudus. Beta butuh Tuhan untuk terus menolong. Ya. Firman Tuhan juga katakan bukan karena kekuatanmu, kepintaranmu, tetapi karena tuntunan Roh Kudusmu, hikmat, kepintaran itu dari Roh Kudus. Karena itu setiap kita yang belum melayani, mau maju melayani, ya, jangan takut, jangan khawatir bahwa beta bisa. Beta judul merasa begitu. Tetapi kita merasa kita memang kurang, minta Roh Kudus yang tuntun. Minta Roh Kudus yang memberikan hikmat. Roh Kudus yang membantu kita maju dalam pelayanan. Amin.
Karena setiap kita di sini bisa sharing firman ini. Hanya masih butuh hikmat dari Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Jadi ketika ada jadwal sharing firman, siap. Nanti pas pulang baru berdoa, sudah 7 hari 7 malam berdoa sama Tuhan, Tuhan beta mau ngomong apa nanti. Roh Kudus tuntun. Karena setiap kita pasti pernah, bukan pasti merasakan kebaikan Tuhan, pasti. Dan gak cuma 1-2 kali, pasti merasakan kebaikan Tuhan. Jadikan itu kesaksian, jadikan itu dasar untuk berkhidmat. Ya. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk melayani. Jangan takut untuk maju dalam pelayanan. Kemarin jemaat biasa, sekarang singer, besok worship leader. Amin. Ya. Kemarin singer, hari ini worship leader, besok sharing firman Tuhan, mengkhotbah, bicara di depan. Amin. Kita terus maju dalam pelayanan, bertumbuh dalam pelayanan. Sekali lagi bukan karena kekuatan kita. Ya. Kalau bicara secara daging manusia siap nggak siap, semua mungkin nggak siap. Tapi kalau berbicara tentang Roh Kudus, minta Roh Kudus siap nggak siap, Roh Kudus pasti siapkan kita. Roh Kudus pasti memberikan hikmat kepada kita. Amin. Karena kita harus maju. Ya, dalam pelayanan kita Roh Kudus akan menolong. Yang kedua, Roh Kudus sebagai penghibur. Ya, selain sebagai penolong, dia sebagai penghibur. Dalam Yohanes 16 ayat 7 firman Tuhan berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Yang kedua, Roh Kudus itu sebagai penghibur. Penghibur itu di saat kita sedih, di saat kita merasa lemah, di saat kita merasa rasanya kok kita ini gak bertumbuh, ya, rasanya di saat kita tetap stagnan. Roh Kudus datang sebagai penghibur. Roh Kudus ada sebagai penghibur. Tandanya apa? Ada damai sejahtera dalam hati kita, walaupun keadaan kita sulit sekalipun. Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ketika kita menyerahkan hati kita yang sedang sedih, hati yang kita yang sedang galau mungkin, ya, Roh Kudus yang memberikan penghiburan dengan apa? Damai sejahtera dalam diri kita. Karena itu kita harus terus bangkitkan Roh Kudus dalam hidup kita, terus menyala-nyala dalam kita Roh Kudus, Roh yang hidup dalam diri kita. Walaupun sedih tetap mengucap syukur. Ya, kalau Roh Kudus sudah menghibur kita, damai sejahtera kita, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kita semuanya baik. Walaupun sulit sekalipun semuanya baik, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Karena saya percaya, walaupun masalah hidup kita, keadaan hidup kita rasanya berat, ya, kita rasa nggak bisa lewat-lewat. Tapi saya percaya bahwa Tuhan menyiapkan sesuatu yang besar di balik masalah, di balik pergumulan yang kita hadapi sekarang. Karena itu kita harus tetap bertahan di dalam Tuhan, taat setia melayani Tuhan. Roh Kudus yang menghibur kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26-27 firman Tuhan berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang Roh Kudus berikan itu bukan damai sejahtera yang sama kayak dunia kasih. Mungkin di dunia kita melakukan hal-hal dunia, mungkin ada sukacita, tapi semua itu bersifat sementara dan semua itu bersifat fana. Tetapi kalau di dalam Yesus, ya, hidup di dalam Yesus, kalau Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera dalam hidup kita, ya, damai sejahtera itu damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang penuh ucapan syukur, damai sejahtera yang menguatkan, meneguhkan. Tidak hanya sebatas hal biasa. Karena itu kita harus terus ingat Roh Kudus ada dalam diri kita. Dia sebagai penolong, dia sebagai penghibur. Jangan biarkan rohmu padam di dalam Tuhan. Amin. Jangan biarkan rohmu mundur. Terus bangkit di dalam Tuhan.
Di ayat lain dikatakan, Roma 8 ayat 6 dikatakan, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya. Sekarang hidup kita ada di titik yang mana? Titik yang lebih banyak damai atau titik yang lebih banyak overthinking? Kalau kita berada di titik yang lebih banyak overthinking, lebih banyak khawatir, cemas, gelisah, ya, berdoa kembali sama Tuhan, bangun hubungan kembali, bangun mesbah pribadi dengan Tuhan, bangun persekutuan kembali dengan Tuhan. Biar Roh Kudus yang bertahta dalam hidup kita, bukan roh daging kita yang lebih roh dunia, roh daging kita yang lebih menguasai hidup kita, tetapi Roh Kudus yang bertahta dalam hidup kita. Roh Kudus sebagai penolong, Roh Kudus sebagai penghibur, ya. Dan yang terakhir, Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi yang ketiga itu akan Roh Kudus itu akan menuntun hidup kita, memimpin hidup kita dalam hidup yang benar di mata Tuhan. Ya. Hidup benar di mata Tuhan. Mungkin kita dalam situasi saat ini kita sering bertanya keadaan kita, mengapa terus seperti ini? Mengapa rasanya selalu sulit? Sepertinya nggak ada jalan keluar. Ya. Saya ingin katakan, kita jangan terlalu sibuk dengan diri kita sendiri. Luangkan waktu kita untuk Tuhan. Luangkan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk diam di dalam Tuhan. Kita terlalu sibuk dengan pikiran kita yang akhirnya membuat kita nggak bisa tidur. Kita kalau praktek poli di puskesmas, seringkali ada pasien yang, dokter, beta sulit tidur. Wih, apalagi anak-anak SD ini beta bingung. Dia ada pikir apa? Besok ulangan kok. Kenapa susah tidur? Kalau orang tua yang susah tidur, biasanya karena pikiran. Apalagi kalau misalnya anaknya jauh di luar kota. Ya, pernah ada pasien satu kali orang tua datang, dia bilang, beta ulu hati selalu sakit, datang selalu dengan keluhan yang sama. Ulu hati sakit, gak bisa tidur, selalu ulu hati sakit gak bisa tidur. Saya kasih tahu kalau makannya betul kok sonde. Sudah betul, kita sudah makan 3 kali sehari sampai pernah terlambat. Makan pedas enggak? Makan asam enggak? Enggak. Waduh, kita sudah pernah makan itu baik. Karena kita tahu kita pulang nih berat. Karena kita tanya, Mama ada pikiran apa? Terus mereka, aduh, Pak Dokter, beta pu anak ada kuliah di Jawa sana. Baru anak nona lagi. Kita pikiran dia. Kemarin dia bilang dia mau ujian, mau apa? Orang tua pikiran, terakhir apa? Ya itu, susah tidur, ya, mulai saraf pencernaan juga mengganggu, akhirnya nyeri lambung terus. Ya. Kalau kita lebih banyak hal-hal yang sibuk dengan diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, ya, kita akan terintimidasi akhirnya. Karena itu kita perlu luangkan waktu untuk berdiam di dalam Tuhan. Supaya waktu kita malam mau tidur, luangkan waktu untuk berdiam di dalam Tuhan. Sehingga kita mau tidur, kita bisa istirahat dengan baik. Ada damai sejahtera, bisa istirahat dengan baik. Kalau kita tidak luangkan waktu sibuk dengan di pikiran kita, mau tidur juga pikir, mau miring kiri pikir, miring kanan pikir, terakhir duduk pikir, bangun pikir, mati lampu, nyalain lampu, mati lampu, nyalain lampu, tetap. Karena kita masih sibuk dengan pikiran kita sendiri. Tetapi kita mau belajar hari ini, kita mau luangkan waktu kita untuk berdiam di dalam Tuhan. Kita mau luangkan waktu kita berdiam, duduk diam di dalam Tuhan. Saya percaya ketika kita punya waktu berdiam di dalam Tuhan, akan ada pemulihan terjadi bagi diri kita. Pemulihan terjadi bagi keluarga kita. Pemulihan terjadi bagi kerohanian kita. Pemulihan terjadi bagi pertumbuhan iman kita. Ya. Kita harus mulai dari diri kita, meluangkan pikiran kita. Berpikir yang benar. Roh Kudus memimpin kita berpikir yang benar, berkata benar, bertindak benar, ya. Karena roh itu adalah roh kebenaran. Jadi hidup di dalam Roh Kudus itu pasti penuh semangat, penuh antusias. Saya katakan kemarin pada hari Kamis.
Hidup di dalam roh itu pasti penuh semangat. Hidup dalam roh itu pasti antusias. Melayani Tuhan antusias, ke gereja antusias. Ya. Di gereja pun harus antusias. Saya katakan salah satu cirinya apa? Tersenyum, semangat. Saya lihat hari ini antusias. Beta belum kata amin, semua so amin. Wih, rohnya lagi nyala-nyala ini. Haleluya. Ya. Kita semua digerak Roh Kudus terus berbicara dalam hati kita. Ya, kita harus semangat, antusias. Ya, jangan sampai orang datang di gereja kok orang terluka, sedih, muram. Sampai gereja itu suasana tambah muram, tambah suram lah. Terakhir dia mau pergi gereja, sudah sama sampai tapi gereja. Ya. Tetapi kalau di GBO enggak, orangnya lemah lesu datang di gereja jadi semangat semua. Amin. Lihat muka-muka berseri semua semangat. Ya, karena kita terus semangat di dalam Tuhan. Ya, kita semangat antusias di dalam Tuhan. Suasana kita pun, suasana ibadah yang hidup. Walaupun tadi ada kendala teknis, nggak masalah, tetap semangat. Ya, tetap antusias. WL tetap antusias, singer, semua tetap antusias melayani Tuhan, main musik juga. Walaupun suara kuping kiri dengar, kuping kiri nggak dengar, kuping kanan dengar. Karena suara speaker hanya sebelah, tapi tetap semangat memuji Tuhan. Ya, itu tandanya Roh Kudus yang memuji Tuhan dalam hidup kita. Karena kita menghidupkan roh kita, bukan karena kedagingan kita. Amin. Jadi walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, tetap beribadah. Ya, tetap semangat untuk beribadah. Ya, karena Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Kalau setiap kita punya roh yang menyala-nyala, setiap kita punya roh yang dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti setiap kita akan menjalankan fungsinya dengan baik dalam pelayanan Tuhan. Ya. Kita ini seperti sebuah tubuh, dalam gereja itu seperti tubuh manusia. Ada kepala punya fungsinya sendiri, rambut punya fungsinya sendiri, mata punya fungsinya, hidung, mulut, telinga, kaki semua punya fungsinya. Begitu juga dengan kita di gereja. Kepala kita adalah Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Setiap kita punya fungsinya. Mungkin kita sebagai asal pelayanan, kita punya fungsi sebagai asal. Kita sebagai jemaat, kita punya fungsinya. Kita sebagai pemusik, pelayan Tuhan, worship leader, singer. Ya, setiap kita punya fungsinya masing-masing. Artinya apa? Artinya kalau Roh Kudus ada dalam kita, hidup kita antusias, menyala-nyala untuk melayani Tuhan, terlibat dalam pelayanan Tuhan. Ya, kita terus semangat dan maju di dalam Tuhan. Ya. Jadi Tuhan Yesus sebagai kepala, kita adalah bagian-bagian tubuh gereja. Ketika kita berfungsi dengan baik, maka gereja itu akan bertumbuh dengan baik. Ya. Begitu juga tubuh kita, semua organ kita berfungsi dengan baik, kita dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Karena itu kita terus maju di dalam Tuhan, bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, menuntun kita, memberikan kita. Ya. Dan kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita nggak hanya dipenuhi Roh Kudus di tempat ini, tetapi kita berjalan keluar. Ya, Roh Kudus itu ada dan tinggal di dalam kita, dan kita akan menjadi saksi-saksi dimanapun kita berada. Orang akan lihat ini orang beda, ini orang pribadi yang beda, dia nggak sama seperti yang lain. Walaupun dia dimati, dia tetap senyum, dia tetap berbuat baik. Walaupun dia dihina, dia tetap berbuat baik. Walaupun dia difitnah sekalipun hal yang tidak baik, dia tetap memberikan senyum dan memberikan hal yang baik untuk orang. Itulah kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, nggak hanya di tempat ini. Karena itu terus jagalah hati kita, terus jaga roh yang ada dalam diri kita. Jangan biarkan itu padam. Kalau mulai padam, bangun kembali hubungan itu dengan Tuhan. Berdiam, luangkan waktu berdiam di dalam Tuhan. Nah, sebagai penutup saya akan bacakan firman Tuhan 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Itu artinya kalau Roh Kudus hidup di dalam kita, ya, kita itu sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Bukan tentang hidup kedagingan kita lagi, bukan tentang ego kita lagi. Karena itu kita harus betul-betul menjaga hidup kita, karena hidup kita adalah bait Roh Kudus. Perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita harus menjadi pikiran yang baik, pikiran yang benar di mata Tuhan. Dan kita perlu Roh Kudus untuk selalu menuntun kita.
Amin.